Tadi kalau Mark dan Jeremy menceritakan daerah yang mereka kunjungi, mereka melihat kenyataan bahwa masalah air adalah masalah yang sangat serius. Sehingga mereka bersama teman-temannya tentu saja tergerak untuk membantu. Kali ini saya ingin mengundang seorang warga desa untuk memotret kenyataan apakah ini hanya terjadi di daerah Jawa atau di daerah-daerah yang lain. Kali ini saya undang Moh Soli dari Kalimantan. Gimana? Panggilannya Pak Soli aja ya? Pak Soli. Pak Soli, desanya dari mana? Dari Mekarsaya, Pak. Jadi ini desa tempatnya di Kalimantan mana? Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan Angsana. Oke, silakan duduk Pak Soli. Anda hafal nggak berapa jumlah warga desa? Jumlah warga desa 2.794, kalau nggak salah. Kok bisa nebak angka itu? Emang Pak Soli di sana jadi apa? Di samping saya ini jadi ketua pengurus KP Sepam, dulu juga pernah jadi ketua RT, Pak. Jadi apal. Oh, begitu. Yang pertama tadi ketua apa? Ketua KP Sepam. Bisa ceritakan apa yang terjadi di desa Mekarjaya dalam urusan kebutuhan air minum waktu itu, zaman dulu? Kebutuhan air minum di tempat kami, Bapak, itu cukup sangat sulit sekali. Karena cuma ada beberapa titik air aja yang ada di desa kami itu. Ini pun air itu sumber air? Sumber air, tapi itu pun sumber gali, Pak, dulu. Kan itu bekas transmigrasi kan, jadi sumber gali. Itu hanya satu desa itu aja hanya ada 3 titik kalau nggak salah itu. 3 titik itu pun kalau kemarau kita nggak kebagian, bisa berangkat jam 3 pagi, itu mungkin bisa cuma bawa 2 galon air yang 20 liter, itu pun kadang kita nggak kebagian, kadang bawa mungkin keruh. Oh, jadi ada 3 sumber air dan masyarakat mengambil air dari situ. Karena jumlah warganya banyak, maka itu harus apa? Antri sampai kok jam 3 pagi? Iya, di samping antri kebutuhan air itu nggak mencukupi. Ya, sudah antri dari jam 3 ternyata dapatnya sedikit. Kotor pula. Kotor lagi. Jadi itu berapa lama kondisinya seperti itu? Kondisi itu berjalan cukup lama karena kita mulai tahun 2016 ya mulaian, sebelum tahun-tahun itulah. Oke, sebelum 2016 kondisinya seperti yang Pak Soli ceritakan. Jadi masyarakat mendapatkan air bersih dari mana? Selain dari 3 sumber itu? Apa mereka harus beli atau? Iya, sebetulnya ada solusi, tapi itu sangat memberatkan bagi masyarakat karena banyak beli. Dan itu pun harganya cukup lumayan, Pak. 1 galon itu kalau tempat saya itu 75.000. Dan untuk masyarakat di desa kami itu karena waktu itu ekonomi sangat minim, jadi cukup memberatkan. Baik, dengan kondisi sulit air seperti itu, kan tadi ada pengaruh juga untuk buang air besar, untuk kegiatan-kegiatan itu bagaimana itu? Ya itu yang jadi untuk BABS waktu itu sangat Pak, sangat buruk lah, karena kita untuk air aja, untuk mandi aja kadang kesulitan. Kadang kalau kita BABS itu ya di ladang. Pokoknya kondisinya nggak sehat lah itu ya? Waktu itu. Jadi buang air sembarangan gitu? Sembarangan. Pak Soli lahir di situ atau? Saya kebetulan lahir di Jawa. Oh, tapi transmigrasi ke sana? Iya, ikut kakak duluan. Saya undang ke sini karena katanya setelah 2016 tadi ya, ada perubahan yang terjadi di warga masyarakat. Masuknya air bersih, begitu ya? Iya. Apa ini? Bisa cerita sedikit ini? Ya, syukur alhamdulillah. Tahun 2017 kita dapat program Pansimas 3. Bisa jelaskan bagaimana awal mulanya sampai ada Pamsimas di situ? Awal mulanya kita ya karena kebutuhan air kita itu sangat dibutuhkan sama sekali, makanya masyarakat waktu itu kan juga ada musdus, musyawarah dusun, musyawarah desa, dan itu dirembukan bersama, akhirnya diusulkan waktu itu program Pansimas 3. Kita dapat bantuan berupa Pansimas 3 tahun 2017. Dari mana itu? PUPR. Oke, terus? Dengan anggaran total 240 juta dan APBDes dari pemerintahan desa itu sebesar 75 juta, swadaya masyarakat itu 40 juta, dan
in cash itu sekitar 10-an juta. Dengan dana sebanyak itu apa yang dilakukan? Yang dibangun terbangun sebuah sistem bak 24.000 atau 24 kubik waktu itu dan pipanisasi sepanjang masih 1.601 kilometer dan jumlah saluran rumah pertama saya masang itu baru sekitar 20 SR. SR itu apa? Saluran rumah. Oke. Namun karena kegiatan dan kerjasama antara masyarakat karena menginginkan air bersih yang sangat dibutuhkan, makanya masyarakat untuk penanaman pipanisasi itu tanpa diupah langsung ditanam. Oh, jadi ini intinya gotong royong ya, ini intinya ya. di gotong royong karena Nggak bayar waktu narik pipa-pipa Iya. ke saluran itu ke rumah-rumah. iya, Oke, jadi ini ada satu tempat penampungan air begitu. iya. Yang kemudian siapa pengelolanya ini? Supaya orang nggak berantem sembarangan ambil atau Kebetulan sembarangan. waktu membangun itu saya menjadi satlaknya, ada KKM di situ kan. Waktu setelah selesai pembangunan itu saya jadi ditunjuk menjadi pengurus KP Sepamnya sebagai pengelola air bersih itu. Oke. Dan syukur alhamdulillah dengan berjalannya waktu, berjalan 2 bulan itu sudah mencapai 80 SR dari hasil pengembangan. Oke, 80 saluran ke Saluran rumah-rumah rumah. gini ya. Jadi orang yang dapat air itu harus bayar iuran? Atau Iuran memang ada, iuran kita iurannya progresif. Kita kasih tarif 0 sampai 15 meter kubik itu Rp3.000. cukup murah lah ya? Cukup murah dan itu pun 16 sampai 25 4.000. Dan ada 25 ke atas 20 sampai seterusnya itu 4.500, Pak. Oke. Nggak ada orang berantem di sini? Nggak ada. Karena dikelola dengan baik Nggak ya? dikelola dengan Karena baik. katanya dulu untuk berebut air di mata air dulu sempat terjadi konflik ya? Sering terjadi karena satu titik mata air waktu itu kan ada bantuan dari pihak ketiga, nggak saya sebut karena itu cuma sumur gali. Dan itu pun dipasangi mesin-mesin itu mungkin kalau bisa dihitung puluhan mesin. Karena kapasitas sumurnya itu kecil, terbatas dan airnya juga terbatas. Pipa serta pompa yang dipasang itu melebihi. Jadi kadang ya maaf namanya orang pengen dapat air kadang sanyonya teman atau saudara diangkat. Jadi nggak kebagian air, jadi biar dia sendiri yang bagian air. Ya itulah pokok permasalahan akhirnya. Ini pasti malam-malam kejadiannya ya. Makanya kalau kita ceritakan masa lalu itu sebetulnya cukup miris bagi kami. Sekarang ketawa, tapi dulu itu nggak bisa ketawa. Nggak bisa ketawa. Apalagi ketawa, mau mandi aja nggak bisa. Tapi sekarang keadaan udah berubah. Sudah, jadi apa manfaatnya PAMSIMAS ini bagi masyarakat warga desa? Yang dirasakan sekarang ini? Cukup luar biasa karena dari hasil PAMSIMAS ini di samping kesehatan desa Mekarjaya itu meningkat, pendidikan anak-anak sekarang sudah cerdas. Kenapa saya bilang cerdas? Dulu kita mau sekolah itu nggak mandi, sekarang sudah pagi sudah ganteng-ganteng, cantik-cantik, sudah tinggal mikir lagi kan. Lalu itu sangat sulit. Samping itu untuk ke masyarakat secara ekonomi meningkat. Karena kenapa? Dari air itu ibu-ibu yang dulunya mau menanam nggak bisa, akhirnya bisa memanfaatkan pekarangan rumah untuk tanaman sayur, untuk menopang ekonomi keluarga. Ada yang bikin kolam ikan, ada lagi yang usaha-usaha yang agak meningkat lagi, bikin laundry, ada. Oke. Tempat-tempat bedakan rumah ada. Jadi bengkel, sangat membantu gitu bisa? Bengkel ada. Oh jadi ekonomi masyarakat juga otomatis ya? Jadi lebih sejahtera lah sekarang ini ya? Karena adanya air bersih itu. Oke, jadi air ini luar biasa pengaruhnya. Di Desa Mekarjaya ini ada berapa PAMSIMAS? Kita punya 3 tandon kan, 3 tandon PAMSIMAS 1. Kita kasih nama Banyujaya 1 yang ada di RT 5, Banyujaya 2 yang ada di RT 8, dan sekarang Banyujaya 3 ada di RT 12. Itu pun enggak murni langsung kita dapat 1, 2, 3 dengan proses yang panjang. Karena dari hasil pengolahan itulah
dari hasil pengelolaan yang bagus lah, itulah akhirnya kita bisa tercapai sampai 2-3 sistem itu Pak. Oke. Dan itu pun dari sumbangan pihak ketiga kebanyakan, bukan dari juga kesepakatan masyarakat di samping untuk bergotong royong, juga dari pemerintah desa setiap tahunnya menganggarkan untuk APBDes untuk masalah air bersih tempat kami. Baik, karena memang ini harus mandiri ya. Mandiri ya. Tidak tergantung lagi pada tadi kan bantuan PUPR ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Soli. Masyarakat itu kan harus dapat air semuanya. Manusia ini semuanya butuh air, ya kan? Butuh air semuanya. Negara harus hadir